Semua orang tuh bisa nyanyi asal nggak dipaksain. Oh. Kayak misalnya kalian opening Kita tuh, nggak pernah maksain. enggak. Setiap kali opening nyanyi itu maksa menurut gue. Itu adalah bagian dari nyari suara. Tahu nggak kalian? Setiap itu aku skip untuk kalian. Gini, oke lah gini bilang biayain adik juga SMA, SMP-nya waktu itu. Kan udah Kemana duitnya itu dipakai tuh? Ih, Kemana? Nah, yang sampai sekarang Adone suka banget, tapi Teh Yura tuh benci banget. MU ya? Kan lagi makanan. Tapi kamu juga nyawanya si J. Sedep. Iya sepertinya, makanya menang. Jangan kau muji. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Pasukan bermarga, Dona Maula. Dona Maula. Kenapa Maula nggak ada nanya? Maula. Karena udah diambil Kang Arman. Oh Maulana. Iya. Tapi tetangga aku di Bandung ada namanya Maula Beteng. Ada kami sebutnya dulu waktu masih muda si Beteng karena lumayan buncit namanya Maula Si Beteng. Beteng. Oh, dia cocok Maula. Di Margahayu. Margahayu. Kalau agak gendut cocok dia Maula. Ada orang makan Maula. 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 Nyampe juga ke sini. Sampai juga ke sini. Nyampe juga. Nyampe ke sini. juga. Yoi. Karena kamu adalah yang mengalahkan agak lain di FFP. Betul. Mengalahkan untuk soundtrack. Berarti bangga banget ya. Pencipta lagu Bangga tema. banget, sumpah. Nih najis. Berarti bangga banget. Kau tuh ngerasa musisi lah band sumpah. Sumpah, di hari itu, gue tuh sama manajer gue, sebelah-sebelahan. Nggak mungkin menang sih, yang menang kalau nggak agak lain, Sherina. Based on apa? Based on apa? Kalau Sherina, enggak kalau Sherina oke lah, Sherina yang penyanyi filmnya. Gini. Kalau agak lain tuh apa pertimbangan? Ini, sebagai produser dan musisi, Oke. Sherina itu produksinya bagus banget. Ya, betul. Agak lain, originalitasnya mantap banget. Enggak, itu lagu nyontek lagu lain. Oh iya? Nggak original. Oh iya, pantas nggak menang kalau gitu. Apa? Orang kalau digitarin aja Apa CG-CG. lagunya? Bujangan apa? Bukan Itu yang bujang. lagu Meja Koleng King juga. Kong badannya Iya, besar. rapnya. Oh rapnya ya. Buat apa susah itu. Gak ada gunanya. Sebenarnya. Buat apa? Sebenarnya gini. Sebenarnya bukan niatnya nyontek. Karena kami yang bikin tolol soal referensi nada. Jadi kami bikin aja. Oh santai lah. Pas udah jadi, lu kok mirip gitu. Gak apa-apa, santai. Mas Dhani juga gitu kan. Bisa jadi legend. Iya. Kalian juga legend lah. Chords-nya itu lagu rohani. King Kong badannya besar, tapi hatinya pendek. Saking Tahu. musisinya kami cuma nyiptain di teras rumah gini tetap jadi. Nah, mantap. Karena Luar saking biasa. nggak banyaknya perbendaharaan nada, jadi itu doang. Selegend-legendnya lagu kami itu dipakai demo. Udah Ya itu itu aja. dia. Oh iya Itu kemarin. dia. Demo kemarin. Lagu perjuangan iya. Agak lain tuh jadi lain. Kau agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga pak. Denger keluarga kalian. Gak usah dijelasin. Pokoknya kami tidak terlibat di demo itu, tapi kami nyumbang lagu aja. Oke, bagus. Yang peringatan Nyumbang lagu. darurat itu. Oh iya Tiba-tiba iya nyanyiin iya. lagu itu, kami banyak yang mention. Apa ini? Bagus banget ya. Pas. Pas banget. Nggak pas deng itu asik. Kayaknya kami visioner lah. Udah Bikin itu. diprediksi ya. Iya kayaknya ini kita bakal ada gonjang-ganjing nih gitu. Podcast politik banget nih. Setara Ferry Irwan di podcast ini nih. Tapi seorang Dona, Bang Dona ini lahir di Done mana? apa Done? Done. Done. Ya, Bandung mah Done. Bandung. Oh, Bandung. Bandung. Wih, Bandungnya paling mana? KPAD. Baru anak tentara. Gendong. Anak kalong. Oh, anak kalong. Bareng sama Ringo dong. Mohon. Oh. Gitu. Sekarang dia. Bingung. Lagi dong, lagi dong. Lagi dong ya. Selamat datang di podcast KDM ya. Di barak. Jadi lahir di Bandung, Bang Don? Enggak, lahirnya di Garut malah. Oh, lahir di Tapi Garut. ayah ibu Sunda. Ayah Sunda, ibu Keraton Jogja. Keraton Jogja. Iya. Loh. Lah, Keluarga lah. Hamengkubuwono berarti?
Iya. Oke juga Tapi nih. aku udah nggak punya garis keturunan karena nikah sama Sunda kan. Loh, tapi kalau dari ibu tuh berarti ibu masih keturunan keraton? Masih ibu. Oh gitu. Ibu masih Sebentar, keturunan tadi tinggal di KPAD, lahir di Garut. Berarti bener Bapak fix tentara. Bapak enggak. Oh. Bapak enggak. Mama yang Kakekku yang tentara. Oh, kakek. Kakek. Gitu. Bapakku ya mas-mas biasa aja. Tapi Bang Don, maksudnya kalau kita kan podcast Sumatera Utara nih. Maaf, kamu berapa bersaudara? 2. Aku sama adekku 1. Cowok? Cewek. Oh cewek. Anak paling gede cowok. Ya. Ini kan biasa kita ini kecil-kecil dapatlah perlakuan dari orang tua lumayan physical attack kan. Love language-nya physical attack. Kan, orang Sumatera kan. Ya ikat pinggang lah ya apalah. Kamu dapat gak gitu-gitu? Maaf ya adikku sayang. Jadi, aku tuh beda sama adikku 4 tahun. Oke. Aku waktu 4 tahun tuh ngerasa aku adalah penjaga ibuku. Oh. Tapi aku belum ngerti. Adikku ini kan masih bayi, nangis terus kan. Ya. Nangis terus. Jadi di kepalaku tuh adikku tuh orang yang sangat menyebalkan. Bahkan ada masanya, untung kelihatan sama ibuku. Kalau enggak, adikku meninggal sepertinya. Astaga. Sama aku dibekam pakai bantal. Karena nangis terus. Karena aku nyusahin ibuku nih gitu. Pakai bantal tuh ketahuan. Sampai gedenya berantem terus. Sampai ada momennya, ibuku tuh kayak berantem. Dikasih pisau 1, kasih golok 1. Pegang ke lapangan. Bunuh-bunuhan sama. Kayak batak. Batak ya. Udah, berantem aja, biar mati mama, biar ini mama, biar apa? Enggak gitu. Enggak biar mati, enggak. Mati aja kalian gitu. Ibuku tuh Umur berapa keras tuh? banget. Kayaknya aku umur 8 gitu aku. Gara-gara apa sampai dikasih pisau? Berantem terus. Oh. Ya adek ngap lah itu. Ingat adeknya dibekap gitu. Kalau aku sama adekku, kami di rumah berantem. Tapi begitu di luar ada yang ganggu adekku, pasti aku maju. Oh sama. Sama ya? Sama kalau itu. Iya. Nggak dilepas gitu ya. Tapi gengsi. Gengsi, Iya. betul. Dia kalau bapaknya berantem sama dia baru dibiarin. Salah. Salaman dia. Salaman dia. Malah salaman. Malah ya, nemu rekan Malah sejawat. nemu rekan. Rekan seprofesi. Malah nemu Malah rekan. ngecek, kapan bapak berantem lagi? Waduh. Malah nemu Gimana ya? rekan. Ini kan mau nanya pertanyaan selanjutnya jadi kayak tahu ini kemana kan? Aku tuh ada momennya aku ngelihat sendiri di masa-masa perpisahan ibu dan bapak. Itu aku masih kelas 4 SD gitu. Terus aku ngelihat di ruang tamu itu lagi rame-ramenya ruang tamu. Ibuku tuh 7 bersaudara. Oke. Terus yang cowok-cowoknya datang ke rumah. Terus aku menyaksikan ada kegiatan olahraga di ruang tamu. MMA itu kayak seru. Terjadi. Umur 10 tahun udah menyaksikan gitu ya? 10 tahun. iya. Tiba-tiba ada ini Event. WWE SmackDown Royal Rumble ya. Iya. Royal Rumble. Ada salam olahraga di situ. Salam olahraga. Olahraga. Oh gitu. Mengerikan ini kayaknya. Iya. Daripada bisa kita ya. Ayo. Ini berat ya. Yuk, ngobrol lagi yuk. Kayaknya kita rubah aja haluannya. Iya, di berat. Kok kok suka musik sih, Bang? Bentar, Adone. Gimana? Mohon maaf nih, masa Ya. kecil kan berarti lumayan berliku-liku. Lumayan banget. Tapi kok bisa jatuh cinta sama musik? Ada darah. Nggak ada lagi. Itu kok bisa jatuh cinta? Ibuku tuh penari tradisional. Oh, ibu Dia tuh- Jawa. Dia tuh banyak keluar negeri, Jawa Sunda. Jawa Sunda. Oh, keluar bisa. negeri? Banyak Sampai- sampai keluar negeri. Terus, tapi nggak ada yang nyanyi setauku. Pernah dikasih tahu katanya bapak tuh suka nyanyi-nyanyi. Suaranya kayak Bruri katanya. Suaranya kayak Bruri. Tapi Marantika dong. Iya. Jaya. Nggak mungkin bukit. Itu Bukit Duri. Nggak mungkin bukit beruri. tapi awalnya suka sama musik karena waktu lagi SMA suka sama cewek. Aku tuh dari kecil gagap. Jadi ini tuh aku ngomong sama kalian, di otakku tuh aku ngomong kayak gini nih. Aku ngomong sama kalian karena kalau aku pakai pace yang sebenarnya bakal cepat banget ngomongku. Jadi akhirnya gagap banget. Jadi di kepala dipelangin supaya keluar Iya, pelan. supaya keluaran normal. Oh, udah dikontrol, udah bisa Ya, dikontrol sekarang ya? udah mulai bisa ngontrol. Nah, dulu tuh nggak bisa ngomong. Gimana caranya ya ngomong sama cewek?
akhirnya satu-satunya cara yang aku tahu adalah kayaknya romantis deh kalau bisa nulis lagu. Mulailah aku beli buku Khalil Gibran. Buat nulis liriknya. Iya, buat sajak dulu. Yang gimana ya, bikin lirik tuh gimana gitu, biar puitis. Maaf, bentar. Ini mah kalau boleh tahu kelahiran berapa? Saya 84. Iya tahu. Kalau gitu kita baca aja kalau kan penonton banyak kan biar ada ngobrolan gitu loh Mas. Iya, kalau itu mah gua ketik aja. Iya, ketik aja. Gini. Atau gini aja, ininya di-printkan aja, nanti munculkan aja di YouTube sepanjang ini. Link pertanyaan gitu. Jadi kayak yang ini Instagram film yang ini ada adegannya bawahnya skripnya. Kalau kelahiran 84 emang dekat pasti sama Khalil Gibran, sama nembak cewek berpuisi. Berarti ini seangkatan yang SMA Dilan itu kayaknya. Kali ya. Dilan masih duluan. Enggak, justru ADC. Kan ya, ADC. Ya, ADC. Umur ADC. SMA dulu mana kalau boleh tahu? Sama 2. Pinter deh Ciamplas dia. SMA Ciamplas. Oke. Sama 2. Berarti masa sekolah tuh di Bandung terus. Bandung terus. Pertama kali jatuh cinta tuh SMA itu, bukan SMP, SD. Udah, zaman SMP tuh mulai cita-cita monyet, suka-suka pertama. Tapi agak sulit karena kebanyakan beda agama. Aku tuh dari TK, SD, SMP di sekolah Katolik. Oke. Sekolahnya. Di mana? Katolik nih? Melania, Santa Maria. Kan secara agama mohon maaf Islam toh? Islam. Kok ada maksudnya orang tua kepikiran untuk masukin ke SD Katolik pada masa itu ya? Karena semua keluargaku di SD Katolik dan ibuku tuh suka banget sama disiplinnya. Outputnya oke semua. Outputnya oke semua. Ini kan selama ini kan kita nggak pernah dengar ada orang yang speak up mengenai dari sisinya orang Islam tapi sekolah di sekolah Katolik. Ya. Kan pelajaran agamanya disamakan tuh. Oh enggak, Kak? Oh enggak? Waktu itu memang ada pelajaran agama Islamnya. Tapi kita keluar dari kelas. Enggak. Pelajaran agamanya, gua keluar dari kelas. Tapi akhirnya gua selalu main bola aja gitu. Nggak belajar juga. Satu kelas ada berapa orang, Bang? Islamnya? Iya. Gua sendiri. Satu angkatan tuh cuma 3 masalah. Sedikit sekali. Tahun 60-70 Cina pun sekolah di sekolah Katolik. Iya. Mereka bikin yayasan. Bikin sekolah sendiri. Tapi Adona, mohon maaf ini Mas, sependek yang saya tahu sekolah di situ tuh kan mahal. Iya, lumayan. Tapi memang oke, aman-aman aja sekolah di situ. Beasiswa. Beasiswa. Nah, kalau dia beasiswa. Apa? Karena kepepet. Karena kepepet. Gimana tuh maksudnya? Iya, gua lapor ke kepala sekolah. Enggak, karena gue dari kelas 4 SD jadi kepala rumah tangga nih. Iya. Gue udah mikir gimana caranya gue sekolah pendidikan. Iya. Gue nggak bisa punya duit, kerja belum, ya satu-satunya cara adalah pinter gitu loh. Belajar. Oh, jadi belajar keras gitu Ya, untuk biar keras sih enggak, soalnya basicnya gue tuh pemalas banget sebenarnya orangnya. Jadi gue cari cara yang paling efisien aja gitu. Maaf, Bang. Berarti secara prestasi ya dapat beasiswanya. Prestasi ya? Bang, maaf. Tapi berarti ibu abis ditinggal tuh ibu nggak ibu rumah tangga aja tuh nggak kerja sama sekali tuh? Oh kerja. Mamaku tuh kerja jadi akhirnya bikin konveksi sendiri. Maklun. Iya, berawal dari sendiri, ngejahit sendiri, tadinya nerima jahitan dari orang, terus akhirnya punya pegawai gitu. Tapi khusus jahit pakaian-pakaian wanita. Jahit pakaian bayi, sama tudung bayi gitu-gitu loh. Oke. Pokoknya bayi-bayi lah. Untuk iya. Yang Gitu. buat ini Marketnya ngebedol. udah pasti ada tuh. Ya, Pusat bayi gitu-gitu. Pusat. Oh, enggak ya? Enggak dijahit ya? Oke. Kan potong. Mas kalau ngantuk tidur. Saya Peter ini, borsep olahraga aman. Aku minum ini ya. Tapi sampailah tadi akhirnya senang buku Khalil Gibran, gimana caranya. Gara-gara ingin berpuitis. Iya, jadi bersajak-sajak lah gitu di SMA 2 Ciamplas ini. SMA 2. SMA 2 Ciamplas. Ciamplas toh? Ciamplas. Udah Iya. banyak yang bisa dijatuh cintai. Udah banyak. Kalau SMP belum berani. Makanya Ya, kita selalu SMA sama cuma beda 2 agama. Iya. Dan ini apa? Dari sekolah TK Katolik, SD Katolik, SMA Katolik, sekolah negeri, SMA. Oh, SMA. Kan gitu. Yang tadinya disiplin banget. Iya. Tiba-tiba jadi kuda lepas kandang. Apa ini? Terlalu santai Oh, nih. sans banget nih gitu ya. Iya. Kok orang rajin dibilang aneh gitu Iya. loh. Oh, ya udah gitu kan. Ya udah. Inilah duniaku katanya. Iya. Iya. Gitu. Tapi emang jauh banget waktu itu. Yang Jauh. berasanya apa? Wah, jauh banget. Nyantai banget. Jauh banget aja, jauh semuanya dari sisi disiplin, sisi Anakku hai. ini. Sama-sama Adidas kami. Dapat berapa ini, Bang? Bukan dapat berapa ini udah.
Dia sambil ngobrol aja, dia suntuk. Ya pokoknya semuanya tuh jomplang banget lah intinya. Secara pendidikan dan cara belajar kan. Disiplin terlebih Disiplin, lebih ke disiplin sih. Disiplin. Betul. Terus kan kayak beli buku Khalil Gibran, dapat itu cewek itu tuh. Apa yang kamu lakukan? Akhirnya dapat. Ngejarnya 3 tahun setengah dulu. Udah sampai tamat sekolah berarti. Iya. Kenapa nggak berani waktu SMA itu? Ditolak terus. Ditolak. Oh, ditolak. Bentar, ini seangkatan adik kelas atau kakak kelas? Seangkatan. Oh, seangkatan. Tapi beda sekolah. Oh, terlalu banyak waktu luang SMA-nya nih. Terlalu banyak waktu luang. Jadi nongkrong sana, nongkrong SMA. Enggak, kalau nongkrong sih enggak. Kita tuh satu kegiatan komunitas gitu. Oh iya. Satu komunitas. Komunitas apa kalau boleh tahu? Teater musikal gitu. Oke, teater musikal. Teater Itu musikal. cewek Bandung. Bandung. SMA mana beliau? Kita kerucutkan lagi nih terus nih SMA mana dia? Mas, jangan Mas. Oh, jangan ya? Apa mau apa sebetulnya? SMA 23 Antapani kok. Oh, Antapani 23. SMA-nya Boril. Antapani. Ya. SMA-nya Boril. Jalan terusan Jakarta. Iya betul. Ya, Antapani. Hafal kok. Serinya Bandung. Oh Bandung seru. Kuliah di situ Antapani. Oke. Seberapa sering dulu ngirim bikin puisi, bikin Enggak sesering itu. Kalau tahu dia lagi kosong, nggak punya pacar, baru mulai pelan-pelan. Oh, berarti Tapi kalau selama 3,5 tahun itu ada momennya dia lagi punya pacar tetap ngedeketin? Enggak, kalau lagi kosong. Iya, berarti kan 3,5 tahun nih. Hmm. Nah, selama 3,5 tahun deketin itu ada masanya dia punya pacar tapi tetap ya udah gua tungguin dia putus. Iya. Ih, gila. ya dari Kacau nih. Apa momennya sampai akhirnya diterima? Apa momen waktu Ih, itu? seneng banget bisa ngobrol kayak gini, nggak ada Yura. Tapi kalau dia tahu, kita edit aja. Apa Gimana? momennya? Sampai akhirnya diterima. Bikin apa? Lupa lagi. Pokoknya intinya justru bikin lagu bukan buat dia. Mau bikin lagu aja deh gitu. Pengen bikin lagu yang bener gitu. Terus dia dengerin, akhirnya dia luluh gitu. Oh. Aku tuh selama hidupku tuh ketika aku ngejar, aku nggak pernah dapet apapun sampai detik ini. Ketika aku udah ya udahlah. Misal apa selain perempuan ini apa? Kerjaan. Pengen apa? Misalnya dulu aku pengen ngebet banget, aku bikin dance company, pengen ngeinvasi semua TV di Jakarta gitu, TV nasional. Cobain masukin, nggak pernah dapat. Ya udah dibiarin aja deh, santai gitu loh. 2 bulan kemudian semua TV manggil. Kayak siklus itu kayak gitu. Jadi harus berusaha keras dulu, pas udah hampir mau putus asa, udah ya Allah terserah deh mau dapat mau enggak, malah dia dapat. Betul, kayak misalnya yang terdekat lagu Bercinta Lewat Kata, ada lagu itu. Itu tuh lagu yang effortless, nggak promo, nggak syuting video, bodo amat deh, udah jalan aja. Rame. Dapat FFI juga. Iya. Abis itu bikin album, Daur Hidup. Kita planningin yuk, bikin ini. Bro. Iya, berarti memang kalau sesuatu yang udah dipengenin, dirancang segala macam, peluang dapatnya tuh lebih kecil. Iya, ketimbang yang dibiarin aja ya. Iya, aku tuh harus pasrah ternyata. Harus diikhlasin aja ya. Waktu si SMA, tapi mau nanya kepo. Kalau sekarang kan mungkin lihat gebetan, tahu dia punya pacar kan gampang dari sosmed, dari apa. Pada masa itu tahunya punya pacar dari apa, momen apa? Ada temennya yang ngasih tahu terus. Oh, ada mata-mata si Ada intelnya. Sahabat dekatnya dia. Standar lah, dia mau deketin siapa, deketin dulu temennya, standar. Enggak berani aku. Justru nggak pernah ngobrol sama temennya ini. Tiba-tiba temennya ngasih tahu aja. Karena mungkin temennya tahu nih si Dona tuh udah ngedeketin dari lama. Iya budak tuh, mending bawang pisan udah dibilang. Tapi begitu dapet lama pacaran. Lumayan lama. Oh lumayan. Iya. Lebih dari 3,5 tahun nggak? Enggak. Kenapa sih ada setengahnya? Ben? Udah 3 tahun aja Maksudnya gitu. Nunggunya 3,5 tahun. Pacarannya nggak nyampe. Malah 3 bulan. Enggak, lebih. 3 bulan setengah. Gitu. Tapi yang aku ini banget, kayaknya Bang Noni tuh lengkap gitu sebagai apa ya? Seniman. Dancer. Iya, ngedance. Terus Ngedance. kemarin aku nonton ini Harta Tahta Raisa. Oke. Kamu yang ini kan? Ya koreografi Si dancernya juga kan? Oh ini Dona tulang. Bukan. Ini Dona Pewangi. Doni. Aku bingung responnya gimana guys. Ini Dona tulang. Ari yang tulang. Iya. Lah kan sama koreo dance juga. Iya. Koreo.
terus pencipta lagu, produser, Nyanyi. main film. Dari mana Suaminya Yura. Itu iyalah udah. Emang itu Yura tuh kesenian maksudnya bisa menguasai Yura tuh berhasil mendapat bagus loh suami Yura. Iya, tapi kayak Jaipong. Iya, Yura tuh kayak Jaipong gitu. Berhasil menguasai Yura, berhasil menguasai Jaipong gitu. Gila memang Bene ini. Itu dari mana semua hal itu, Bang? Sampai ya kalau baca membuat lirik kan oke lah, itu mungkin bisa belajar. Ya awalnya itu teater musikal itu. Teater di Bandung, musikal iya. itu ya. Oh. Itu yang ngebentuk aku banget. Kalau belajar kuliah semuanya apa? di situ. Kenapa? Kalau kuliah apa? Aku nggak kuliah. Oh nggak kuliah. Jadi setelah tamat SMA udah langsung fokus. Langsung fokus. Aku bilang ke ibuku, mah kayaknya udah tahu apa yang mau aku kejar lakuin di hidup ini. Ya terserah kamu lah. Langsung apa itu waktu itu selesai SMA? Langkah pertama untuk melanjutkan dari hidup. SMA itu aku udah tur bareng Padiangan 6. Hah? Tur apa? Tur kabaret, lucu-lucuan gitu. Dulu kan Padiangan itu. Betul. Project Project Pop itu anaknya bagian dari si Padiangan. Padiangan Iya. Pajajaran Parahyangan. Iya. Itu kan pecah tuh Project Pop sama Padiangan 6. Iya. Nah ini tuh terus aja keliling-keliling. Oh gitu. Gathering apa seminggu tuh, makanya banyak nggak masuk sekolah dulu. Karena pilihannya sekolah atau Kerja. sekolah nggak punya duit atau punya duit, tapi sekolahnya tetap Jadi berkali. rutinitas job ini udah ada. Udah. Makanya merasa, alah udahlah kuliah mah. Iya. Tapi bagaimana dengan si adik? Apakah mencontoh juga? Kan si A itu nggak kuliah. Adik gua harus kuliah. Nih, kuliah sana. Oh. Membiayai adik Iya. akhirnya. Bagaimana? Boleh tahu Bang, berapa lah dulu waktu itu penghasilanmu SMA gitu? Penghasilan pertama dibayar. Sekali Penghasilan pertama. nggak apa? Ini manggungnya berarti dance ya? Enggak. Komedi. Mentas. Oh, komedi. Mentas. Kayak Bermain Sri Mulat. teater. Kayak komedi Sri gitu? Mulat ya, gitu kayak lah. Sri Mulat tapi pakai musik gitu. Iya. Kayak Extravaganza. Oh iya. gitu. Berapa bayaran pertama Bang? Kayaknya tahun itu sekali manggung tuh kayak 750.000. Itu tahun berapa? gede banget. 2000 kayaknya. 2000 ya? Pas 2000 ya? Banget itu udah. 2000. Tahun milenium, semua silver. Kena virus 00. Seminggu bisa 3 kali, 4 kali show tuh. Hidup lah ya. Hidup lah ya. Nah, dengan Bandung pada masa itu belum ada tol Cipularang ya. Iya. Semua masih murah. Di Jalan Riau juga makan batagor masih murah. Semenjak ada tol Cipularang makan batagor jadi mahal. Iya. Itu SMA kelas 3? Dari SMA kelas 2. Dari SMA kelas 2. Kelas 2 udah menghasilkan? Ya. Gila, ini orang kacau. Itu 750. 750. Seminggu berapa kali? 3-4 kali lah. 2 juta, berapa tuh berarti? Makanya 2 juta. 2011 job stand up pertama aku 150.000 tuh jauh. Aku 50. Tahun 2013 Iya, aku di stand up PVJ nggak nyampe keluar itu duitnya nggak nyampe keluar PVJ habis di dalam. Habis di dalam. Habis Dia ada parkir. 750. 2 juta seminggu. Sebulan Bisa 8 juta. 8 Tapi kan membiayai ibu, bayarin anak kuliah, adik. Mewah, tapi dia nih Aduh, dulu SMA. makanya mau nanya. Dari mana mendapatkan Jegil ketawa kalau udah gitu. mewah ini. Uang orang. SMP Mewah sih. Siapa mau kuliah kalau 8 juta sebulan anak kelas 2 SMA. Hedon. ya tapi kan nggak melulu ada terus. Iya, nggak terus-terusan Gini, ada. oke lah gini bilang biayain adik. Adik juga SMA, SMP-nya waktu itu. Kan udah Kemananya duitnya itu dipakai tuh? Ih. Kemana? Nah, nanti mau ke sana pertanyaannya. Nanti mau ke sana. Dari mana bisa mendapatkan kebijaksanaan untuk mengatur flow keuangan itu? Ngasih mama, ngasih adik. Oh, enggak. Kan sementara mohon maaf nih, waktu kecil kan complicated nih. Iya, kecil tuh, by the way, tato lo bagus banget ya. Makasih. Bagus banget. Gue tuh suka banget tato. Terlalu terdistract nih Mas lagi ngobrol. Lu bagus banget soalnya. Enak banget. Jadi dari kecil tuh kalau dibilang mewah juga enggak banget. Karena gua ada momennya yang harus minta makan ke tetangga, minta nasi putih. Jadi gua cuma makan nasi putih sama garam doang. Karena kalau pas 4 SD ibu gua nggak kerja, adik gua masih kecil. Oh, momen itulah ya. Itu berat Momen banget. berat itu ya. Berat banget. Terus sampai akhirnya di titik itu, nyokap sama adik terpenuhi. Sisanya teman-teman udah foya-foya sama teman-teman. Makan sih. Jadi Balas dendam. Balas dendam. Iya. Itu juga. Aku juga sampai detik ini kalau ada duit tuh lebih ke makan aku. Iya, aku tuh sampai detik ini, dari titik itu sampai detik ini aku nggak pernah lihat
Mau harga berapa makan. Nggak pernah lihat baris kanan ya? Iya, pokoknya kalau udah mau makan ini makan. Dan itu yang selalu aku syukuri sampai sekarang. Karena untuk larinya ke makanan. Masa kecilnya susah itu. Aku juga masa kecilku susah. Tapi sampai sekarang terbiasa untuk hemat gitu. Oh, ada yang bagus. ada yang jadi Termasuk untuk beli mobil mewah itu hemat, Ben? kan makanan. Banyak makan. Langsung nyangkut di tenggorokan. Yang mana mobilnya? Yang mana mobilnya? Dari gini enggak? Oh, di bawah. Kalau gini-gini Apa mobilnya? Mobil mewah. Enggak ada. Sebut lah mobil lu apa? Enggak ada. Mobil mewah itu mah udah barang mewah itu mah. Lambo. Waduh. Enggak pantas dia. Mobil pertama aku aja baru aku beli tuh tahun umurku tahun berapa ya? 2016 gitu aku baru beli mobil pertama. Berarti Kami masih hancur-hancuran itu. Masnya 2016 umurnya kan beda, jauh. 24 tahun. Enggak terlalu jauh lah kita. Emang iya? Selisih 4 tahun ya cuma. Oh gitu? Oh, 4 tahun hingga 6. Lah dia bilang mulutmu itu. Udah aku betulin ini masih tetap aja udah betul aku. Ini memang heboh kali. Aku udah serius ini. Pak Haji, tenang Pak Haji. Oh ya siap. Jadi dia ini di KTP Udah tahu dia. Tahu aku dengerin kalian. Dia pasti mengakui dosa-dosa umroh bareng. Oh Iya, kami Umroh bareng kita. Aku pertama kali ketemu. Oh, tapi bukan umroh, kami ketemu pertama di tempat Pak Haji. Waktu ATF. Oh iya benar. Ya tapi kan kemarin kan umroh bareng. Umroh bareng ketemu. Subhanallah. Rekan muslimin dan muslimat. Berarti itu yang disyukur ya. Maksudnya sekarang pilih makan dah, udahlah. Karena dulu ngerasa itu tuh pilih makan dah sekarang. Apa makanan favorit Adon? Sekarang? Sekarang lagi suka banget sama cumi hitam gitu. Cumi hitam. lokal berarti ya, bukan western gitu. Oh iya, selalu lokal. Oke, itu kan suka. Teh Yura suka juga cumi itu. Akhirnya suka. Oke. Oh, Apa tadinya yang sampai sekarang Adon suka banget, tapi Teh Yura tuh benci banget? MU ya. Kan lagi makanan. Malah bilang minuman. Makanan. Tapi benar, MU itu makanannya para media. Makanannya para media. Dimakan sama media. Ya engagement tinggi. Engagement tinggi. Bahkan ada hashtag nggak MU nggak makan. Betul. MU nggak makan. Terimain aja, hina kami hina. Apa makanan yang Adon Apa, ada suka nggak banget, yang tapi Teh nggak- Yura benci. iya, Teh Yura Sampai nggak kayak, suka. ngapain sih kamu makan itu lagi gitu? Nggak ada lagi. Oh, nggak ada? Nggak ada. Dia lebih pemakan segalanya. Gitu. Oh, dia lebih nggak milih kalau makan malahan. Iya, dia lebih banyak makannya. Aku tuh pertama kali, sekarang tuh beratku 95. Oke. Berat sekali. Pertama kali pacaran sama Yura, baru jadian pertama itu beratku 73. Oh jauh ya. Sebulan pertama aku naik 15 kilo. Karena PDKT-nya makan atau pacarannya makan? Pasarannya makan. Karena dia kebiasa sama tim besar, jadi ketika berdua dia tetap pesan banyak. Ini. Terus ini. kalau mau nggak dihabisin, Habisin, gitu. mau bajir. Iya. Ya. Terus gua kan dulu ngerasa aku tuh kayak gampang banget naikin, turunin tuh gampang banget. Kalau misalnya ada project film, aku turunin deh gitu. Bisa. Jadi cepet banget. Itu sebelum pacaran sama Yura. Iya, setelah pacaran sama Yura kan udah nggak mudah lagi ya. Iya, betul. Lupa metabolisme. Menurun. Makan kayak aku sama. Sudah makan tidak aja. efektif dan efisien. Gitu. Betul. 15 kilo pertama kali aku. Sebulan. Kacau. Gila, gede banget itu. Iya, Iya, gede 15 kilo tuh banyak. Banyak banget. Satu karung. Ya kayak gini lah makan 2 porsi. Nggak usah dibilang, kan orang tadi nggak tahu. Orang tadi kan nggak tahu, taunya mangkok doang. Nggak usah dijelasin itu tadi 2 porsi. Nggak apa-apa. Ini Nasi tadi dulu. nasi ada nasi dulu. Nasi datang Indomie 2 double pakai telur. Sebelum pas baru datang ngomel-ngomel. Ngomong, Kenapa ini? ini dua? Kalau dia gampang dietnya. Tinggal ngaca aja. Kebakar. Oh bener juga. Mentari. Ngaca. Aduh, masalahku banyak banget. Dia makan banyak ini, berarti kita tahu dia mau buka sosmed. Kenapa tuh? Butuh Wah, energi. dia kan butuh energi. Waduh, kebakar kalorinya di badan. Aduh. Kenapa aku pilih duduk di sini? Karena Kalau duduk di situ kebanting sama ya, dia. sudah pasti. Malu aku. Tapi berarti menurut secara perjalanan karir Dona Maula tuh ada momen ini nggak? Momen kayak aku harus memproduserin dia, aku harus menciptain lagu dia. Ada gitunya nggak? Enggak. Ngalir aja. Ngalir aja. Oh, Atau proyekan gede pertama harus nyiptain lagu siapa gitu di balik layarnya? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Kayak misalnya tadi kamu bilang Harta Tata Raisa, konser Raisa. Aku tuh akhirnya gabung tuh lagi ngobrol sama Boim di coffee shop lagi ngobrolnya santai. Terus gue mau konser nih.
ya gitu. Itu 3 tahun sebelum konsernya jalan ya. Sebelum pandemi tuh. Oh iya, gue nyari dancer siapa ya? Sejura. Dono punya ini nih. Company dance. Punya company dance. Oh iya, sama lo aja deh gitu. Oh ya udah yuk gitu. Jadi gue nggak pernah menawarkan gitu. Kalau gue nawarin biasanya tuh nggak pernah jalan. Soalnya kan dia tadi udah bilang kalau dia yang benar-benar ngejar nyari, takutnya nggak. Terlebih lagi sekarang sudah ada sugesti di bawah alam sadarnya untuk tidak seperti itu. Iya. Jadi makin. Nah, nggak mau, aku nggak mau terlalu. Kalau ada yang ngajak ayo, kalau enggak ya udah gitu. Sama ini. Sorry, ini agak lompat dikit. Tadi kan SMA sempat nyiptain lagu tuh. Buat si Teteh. Ya. Teteh awal. Iya. Teteh distro. Itu lagunya masih inget nggak? Enggak. Oh, udah nggak inget. Nggak, Apa ini jawaban diplomatis nggak inget? Enggak. Tapi senyum dia. Takut dinyanyi-nyanyiin, nyindir. Tolong dia. Saya minta tolong. Enggak benar gak inget karena Emang nggak direcord? Nggak, sorry. Maksud aku kan Enggak. waktu SMA banyak nyiptain lagu ya. enggak banyak juga. Iya, lebih lah dari 3 lebih Iya, gitu. iya. Nggak ada yang mau dirilis atau pernah dirilis kah atau enggak? Lupa. Masalahnya aku tuh pemalas dan pelupa sekali. Emang nggak ditulis gitu-gitunya? Ditulis, cuman bukunya aku lupa naruh di mana. Kalaupun direkam, aku lupa naruh kasetnya di mana. Aku masih zaman kaset itu. Iya. Zaman kaset. Ya. Karena menurut tuh kayaknya dia gampang deh gitu-gitu guys. Jadi dia udahlah gitu. Nanti bisa bikin lagi gitu. Emang segampang itu Bang menciptakan lagu gitu. Kalau di total ingat nggak mungkin ya? Nggak mungkin ingat ya? Nyiptain berapa lagu? Ingat lah, kan berkaitan sama royalti Mas. Yang inget manajerku. Total berapa dia nyiptain lagu kira-kira? Sama aja lu. Bentar, beliau masih ngantuk. Boleh nggak kami tahu kalau kayak ada request bikin lagu atau pengen bikin lagu sendiri itu kayak apa sih prosedurnya? Apakah bikin lirik dulu? Tahapan-tahapannya gitu. Tahapannya itu gimana sih? Oh, kalau aku mungkin beda-beda sama songwriter lain. Kalau aku tuh harus ngobrol dulu sama penyanyinya. Kayak gini nih misalnya nih, ngobrol dulu sama penyanyi gitu. Benar. Nyambung atau enggak? Iya, gitu. gitu. Terus keresahan apa yang lagi dipunya. Mau disampaikan. Soalnya biasanya si penyanyi ini atau labelnya atau manajernya tuh pengen bikin musik kayak gini, model kayak gini, liriknya tentang ini gitu. Padahal yang si penyanyinya butuhkan bukan itu sebenarnya. Tapi yang dimau pasar itu, Done. Betul. Jadi biasanya gua tuh bikin 2 lagunya. Yang di order gue bikin, tapi gue bikin yang sesuai, kayaknya dia butuh lagu ini deh. Gue dengerin dulu, bagus, ini suka nggak? Suka banget. Nah, gue bikin lagi, kayaknya lu butuh lagu yang ini deh. Gue kasih. Biasanya sih 99% Yang kedua tuh. milih lagu kedua. Karena lebih apa ya, lebih personal Lebih gitu, personal. ya. Oke. Paling yang bete label kan. Enggak, labelnya juga enggak happy, sih. Bes. Labelnya juga suka pasti. Oke, setelah ngobrol-ngobrol gini lah nih. Langkah selanjutnya. Terlalu cepat. Bukan. Setelah ngobrol, langkah selanjutnya proses pembuatan lagu tuh biasanya kemana tuh? Aku lirik dulu Oh, biasanya. workshop lirik. Gini tuh. Bukan lirik. Oh itu. Nggak, biasa lirik kan lirik tuh kan kayak misalnya kalau personal ngobrol baru liriknya ditulis. Yeah. Kan ini kan setelah ngobrol kan kayaknya fun banget. Berarti liriknya juga fun. Fun. Lagu-lagu fun. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Oh, berarti ada harapan kita bikin lagu serius ini. Mau bikin lagu? Nggak tahu. Kan siapa tahu. Kan siapa kita orangnya nggak mau ambisius. Siapa tahu ngalir ternyata cocok. Kita tuh gitu, nggak mau yang benar-benar dibikin lah dari obrolan gini aja gitu. Masalahnya gitu, aku juga mau nawarin, cuman takut nggak jadi. Jadi aku diem aja. Adona, gini, aku mau berterima kasih banget, apresiasi banget Adona mau. Cuman apa iya Adona mau ada di rekam jejak penciptaan lagunya? Ini pertaruhannya karir loh. Karena aku tuh setuju banget sama yang si Bas bilang. Apa? Semua Temukan orang suara. bisa nyanyi, temukan suara lo. Karena menurut gue tuh semua orang tuh bisa nyanyi asal nggak dipaksain. Oh. Kayak misalnya kalian opening Kita tuh, nggak pernah maksain. enggak. Setiap kali opening nyanyi itu maksa menurut gue. Itu adalah bagian dari nyari suara. Tahu nggak kalian? Setiap itu aku skip untuk kalian. Karena kita nyanyi sih. Iya sih ya. Ya di kami lah patah apanya si Bas itu. Kita semua memang sebisanya. Ada aja satu orang yang suka maksain nyanyi, emang ada yang maksain. Dan pede sekali. Dan pede sekali. Kamu Ya. tahu lah orangnya Iya, siapa. tahu lah. Ya kita sama-sama tahu lah. Iya. Siapa lagi? Kita sama-sama tahu lah. Siapa lagi? Ditunjuk pakai lidah. Bang, dari semua lagu yang kau ciptakan, Ya, mana yang menurutmu kayak Paling berkesan. paling berkesan dan happy banget?
Kalau paling berkesan tuh Nggak harus yang meledak gitu-gitu ya. ada laguku judulnya Daur Hidup. Daur hidup. Ya sama Semua Ini Untuk Apa 2 itu tuh paling berkesan. Kalau yang paling happy sejujurnya ada lagunya Yura, Dunia Tipu-Tipu. Oh iya. Itu happy karena gue berhasil nulis kata-kata yang kayaknya nggak mungkin masuk ke dalam lagu. Kayak gue punya masukin lirik Una Inu. Iya. Tanpa Ada kata perlu ina inu. kayak Apa ya ina susah inu? tapi Kan itu janggal gitu janggal ya. tapi gue berhasil masuk itu dan terdengar fine-fine aja di telinga orang terus gue happy aja gitu denger. Gitu. Ina inu. Iya, tanpa perlu ina inu. Itu sama kayak colek-colek sama lado. Alama oi. Iya. Alama oi itu apa? Alama oi itu apa gitu. Iya. Iya kan? Enggak, maksudnya makna alama oi ini apa gitu. Ya ada kearifan lokal aja ndak? Ina inu. Iya. Beres tadi nulis apa semua. Produce tuh abang juga berarti? Kalau lagu yang lagu yang akustikan doang, yang piano atau gitar doang, gue yang produksi sendiri. Tapi kalau misalnya udah Full band apa? apalagi ada orkestra gitu-gitu, gue harus cari produser lain. Kalau enggak, guanya banyak mau. Gitu loh. Kalau buat lagu gue sendiri ya. Ntar digini, jadi nggak kelar-kelar. Ya, tapi yang ngasih dari sini tetap gue arahnya ke sini gitu loh. Bentuknya seperti ini, tapi harus ada produser yang bisa bilang ke gue, "Don cukup" gitu. Kita perlu nggak pakai orkestra? Nggak perlu kita santai. Salah. Maksud aku terlalu Ya kalau mau patah sih kita pakai orkestra. Kalau menarik mau patah. sih. Kalau mau patah. Cuman kan pastikan orkestra tuh kan mewah banget, Riz. Iya. Suara kita kan miskin banget tuh. Justru itu. Ya, Suara miskin ini dibuat mewah oleh orkestra. Bukan oleh autotune. Oh, saya mendengarkan Nah, sesuatu. sepertinya itu ide-ide buruk dan cemerlang kan. Berarti selalu lagu asmara enggak juga kan? Enggak juga. Enggak juga, tapi lagu-lagu yang kayak ada unsur-unsur komedinya gitu. Pernah gue bikin, Pernah. apa? Lagu apa? Adalah, cuman nggak tahu jadi naik atau enggak buat penyanyi. Jadi gue belum bisa. belum sedang ya. Belum naik. iya. Udah lama tuh belum naik. Kalau orkes gitu bisa Bisa. bisa ya, bisa banget harusnya. Oh, mau bikin lagu orkes gitu. Enggak tahu, enggak tahu. Tapi ada orkestranya. Bagus banget ya. Coba ya, kalau misalnya ada Jadi kayak orkestra. misalkan kayak keroncong atau campur sari tapi dipadu-padankan dengan orkestra. Bagus banget. Terus? Bagus banget. Ya kita bikin aja liriknya sama-sama gitu. Bagus banget. Gue kebayang. Kan duitnya ada dong, kemarin agak lain kan. Gitu ya. Kan kita ada dong katanya. Enggak, maksudnya adalah orkestranya kita rekam di Budapest. Mohon maaf kalau segitu nggak ada uang kami. Enggak semahal itu kok, enggak semahal. Enggak mau disalihara sini aja. Karena sebenarnya kalau gue Kenapa Budapest? Karena gue sebagai produser itu sebenarnya hitungannya kalau misalnya kita pakai teman-teman yang di sini, ya ngebantu teman-teman, tapi hitungannya sedikit lebih mahal sebenarnya. Justru sedikit lebih mahal. Kalau ke Budapest langsung malah lebih murah. Kesana lebih murah karena biasanya gue langsung take untuk 3 lagu. Karena mereka tuh kayak misalnya, contohnya misalnya waktunya 25 menit nih ngerekam sesinya. Mau berapa lagu bukan 25 menit aja. Dan mereka tuh yang penting partiturnya bener, sekali ngerekam tuh udah bener semua. Kalau di kita kan ada yang salah, ulang lagi, salah, ulang lagi, bisa hari kedua. Mereka tuh Mereka sekali main. tentara bayaran orkestra. Kalau orang mau mixing, mastering apa, mau orkestra ke sana. Kasih aja ininya ya. Kasih partiturnya, Kasih partitur. Dan mereka take. kita bisa nonton. Ada live-nya, kita bisa nonton, terus kita kalau misalnya menurut kita kurang, boleh sekali lagi nggak? Oke. Mereka ngomong keren lagi. ya? Banyakan gitu. Keren banget Keren ya? Agak lain ada orkestra di Budapest. Tapi Keren banget. berapa lama Bang kalau misalnya nyiptain lirik gitu, berapa lama bisa? Maksudnya bisa sehari duduk gitu bisa langsung? Bisa. Cepet banget Sejam ya. bisa nggak? Sejam? Wes. Terlalu mau dibikinkan project ini. Nggak, Manajernya nih kayaknya manajernya Satu-satunya sebenarnya orang yang harus melindungi dia dari kayak gini adalah yang Manajernya. ini yang menjorokkan. bisa sejam. Karena dia mencium. Kayaknya bisa jadi sesuatu nih. Agak lain 2 katanya. Manajer gua tuh yang paling tahu pusingnya gua lagi bikin. Tadi off air kita ngobrolin tentang gua lagi bikin lagu apa aja. Dia tuh tahu kalau gua pusingnya kayak apa. Tapi buat kalian ayo. J Sedep kan film pertama
ngisi soundtrack atau udah banyak? Enggak, Jalan Jauh Jangan Lupa Pulang. Oh, Jalan Jauh Jangan Lupa. Tahun sebelumnya menang juga. Jalan yang jauh. Itu menang juga ya? Menang. Menang Citra. Menang Citra. Udah dua berarti ya? Dia 2 berturut-turut. Bikin ketiga, ih gila kali. Ger, pasti rule of 3 dong. Menang. Yang ketiga apa nih? Lucu. Iya, lucu. Menang kocak. Menang, tapi di Anukom. Bagus dong, kemarin menang dengan keren, ini menang dengan kocak. Iya, anugerah komedi. Di skena komedi menangnya. Gila sih, agak lain 2, salah satu lagunya orkestra. Kita bikin? Target kita menang AMI Awards ya. Oke, bukan target yang muluk-muluk. Terus susah. Lagu yang di Jack Sedap itu udah jadi lagunya atau bikin? Baru bikin. Udah jadi, cuman gua nggak bisa nggak ngasih kredit buat Yandi karena gue sama Yandi kan temenan dan obrolan ini sudah ada sejak lama. Premis film itu. Oh terus, gitu. Iya udah dari 2017 apa dari berapa? Lama banget terus. Berarti udah disiapkan dari lama. Apanya? Si lagunya juga. Oh enggak. Jadi ngobrol aja, sharing untuk filmnya, sharing premis-premisnya, sharing pemikiran-pemikirannya, dasar-dasarnya. Itu udah sering ngobrol gitu loh. Jadi di kepala gue udah ketanem, gue nggak tahu dia lagi bikin filmnya juga gitu loh. Terus ya waktu pas di konser Yura, tiba-tiba gue bikin aja, gue pengen bikin lagu tentang ini deh gitu. Jadi si obrolan itu tuh sudah tertanam di kepala, keluar lewat karya gue. Mau nggak mau itu ada obrolan Yandi juga menurut gue di situ. Jadi emang sejalan sih. Oh berarti ketemu, ya. film itu sudah jadi, lagu sudah ada. Udah dong. Udah. Jadi tinggal saling gini, udah langsung mix and match sudah. Ya. Iya. Emang. Bukan film udah jadi, tonton baru bikin lagu baru tuh. Gila. Bukan gitu. Ada nggak momen kayak gitu yang Jalan jauh jangan lupa pulang kayak gitu. Oh jalan jauh tuh nonton terus baru bikinin bikin lagu. lagunya Enggak, gitu? cerita. Oh, dibaca naskah. Enggak, aku tuh nggak membaca naskah. Aku pengen dengar dari penulisnya. Ini susah banget ya gitu. Ya, makanya tadi emang itu dari ban, emang jadi makanya dijemur. Itu dari karet sintetis. Betulan bulan. Sebenarnya ini tuh makanan gimmick, bukan beneran. Mak, udah 4 ku makan. Kan udah capek banget. Makanan di sini. Beda rahangnya, kalau itu langsung putus digigit itu. Namanya hiu. Hiu memang. Jadi memang aku tuh lebih suka ngedengerin dari penulis naskahnya, ceritanya pengen kemana, terus orang-orang yang paling pentingnya kayak misalnya kalian, aku pengen denger dari kalian sebenarnya filmnya tentang apa, pengen rasanya tuh yang ditonjolin mau apa sebenarnya. Untuk karena kalau misalnya aku baca naskah, sering kalinya beberapa kali dulu aku hanya ngambil per part aja akhirnya. Ini part yang nempel di gue nih gitu loh. Karena bikinnya itu tapi tanpa mengakomodir kebutuhan satu film. Berarti scoring gitu belum pernah scoring film. Udah ditawarin terus sama Yandi, cuma gue belum berani. Belum berani apa? Kenapa belum berani? Beda emang feel-nya atau? Kayak misalnya Ovel sore bagus banget ya. Ya. Gila gitu. Ovel tuh bisa one man show. Oke. Kalau gue bikin scoring, gue pasti butuh tim gede. Karena gue suka dengan hal-hal yang organik. Bukan mesin. Tapi Ovel kan jago banget ya. Mau mesin aja dia tuh kayak gitu. Gila, ngeri banget itu. Aduh. Ya kita nih next-nya Jatuh Cinta seperti film, next-nya Surya Galain 2 tuh kayak gitu. Allahu Akbar gitu. Tapi ini gue gak bercanda ya. Dalam hati gue ketika gue diundang ke sini dan setelah nonton film Agalayan pertama, itu di hati gue, bisa nggak ya gue bikin soundtrack buat Agalayan? Gitu. Bisa. Loh, terlalu cepat ini. Manajer terlalu memberikan tekanan ini. Kacau. Gini, Diem deh. Kalau ini kami sih pengen, tapi nanti kita tanya ke Ernest sama Aco. Iya, siapa tahu. Boleh aja mana Kami tahu. hanya sebagai penyambung lidah aja. Iya. Kami kemarin udah ngobrol-ngobrol. Kita bikin lagu kedua kayak gimana ya? Karena niat awal sebenarnya lagu kedua kami itu sebenarnya mau sama mendiang. sama almarhum. Sama almarhum Gusti. Kita udah kepikiran. Nah, ternyata kita secara obrolan masuk nih. Kita nggak terlalu jauh. Kemungkinannya Ya kita lihat kita lihat aja Pengen juga keadaannya. keren-keren kocak tadi kan. Kan kocak lucu juga. Iya kan Itu itu di CV hidupnya Dona sih. Keren-keren kocak. Gak bisa. Enggak, tapi ini mengenai nyanyi.
bukan tentang kita ini ya Mas. Iya. Bener sejauh mana sih benernya kayaknya semua orang bisa nyanyi temukan suaramu itu sejauh mana sih? Kayak misalnya ada kayak beberapa penyanyi di luar, gue gak akan sebut namanya ya, karena fansnya banyak. Ada beberapa penyanyi di luar yang gue tuh suka banget lagunya, tapi suaranya gak enak sebenarnya, nggak bisa nyanyi. Banyak bule-bule tuh yang sebenarnya nadanya tuh berantakan. Misal, kita bisa bip. Biar kebayang. Biar kita kebayang. Misalnya, tolong bip ya. Iya. Kayak misalnya, tahu Kita nggak tahu. nggak tahu ya. Itu tuh musisi yang disukai sama Billie Eilish, sama Taylor Swift. Yang gede-gede tuh suka banget sama orang ini. Gitu loh. Tapi sebenarnya suaranya tuh berantakan sebenarnya. Tapi dia jujur nyanyiinnya. Jadi lagunya tuh dalam banget aja gitu. Atau ini deh. Ini orangnya? Ya, betul. Dia tuh susah kayak nggak... Kayak gue nih bikin lagu, bikin konsep, nggak nembus sampai akhirnya dia menyendiri di hutan, bikin lagu sendiri. Rekaman di situ doang, meledak albumnya. Oh gitu. Siapa ini? Itu seorang ini. Atau kayak misalnya Yang kami kenal lah mungkin, yang secara wawasan kami tahu lah gitu. Wawasan kami kan jelek kali musik. Ya kita lah. Kimaknya Benny aku tumbuk nanti ya. Di bip lagi orang Indonesia. Iya. Di bip Orang lagi. Indonesia. Menurutku tuh Sambil tutup mulutnya biar ya. bisa di... Oke. Suaranya kan sebenarnya lempeng aja sebenarnya. Iya. Tapi ketika dia nyanyi tuh gue damai kedengaran. Betul. Iya, kayak Betul. maksudnya kayak gitu, maksudnya nggak harus penyanyi itu menguasai teknik. Kayak gue nggak bisa nyebut diri gue penyanyi, gue storyteller. Gue tuh Gak usah yang nggak bisa itu, gue nggak usah. riff and runs gue nggak bisa gitu loh. Kayak misalnya makanya gue tuh dalam tanda kutip takut sama lagu agak lain kemarin karena jujur nyanyiinnya kayak aja gitu. Iya. Nyanyiinnya. Maksudnya gimana? Apa Gimana? Tadi jujur. Jujur. Kalau jujur kita Jujur, masih ya. Jujur tuh kita masih terima gitu. Kayak ketika yang itu tuh kayak Gimana? nyanyiin. Gimana? Hah? Gimana? Seru-seruan aja. Langsung sek dadanya. Ada oksigen. seru-seruan. Baru nemu kan kata yang halusnya. Tuh, pas bagian gini manajer gue gak ada. Yang manajer gue. Nggak mau nyelamatkan Hilang dia. Tapi waktu itu jujur aja lah Bang, waktu kita jadi nominasi bareng itu, menurutmu apa yang membuat si FFI memasukkan lagu kami di nominasi? Nih, kalau di logika kita, FFI gini nih. Duh, udah ya lagunya udah semua ya. Kayaknya satu butuh deh yang kayak Biar rame gitu. aja ya gitu. Biar lucu gitu. Jadi ini agak lain aja lah kali ya, gitu kali. Kami Bayangan mikirnya kita. gitu. Tapi sebenarnya kalau dari pandangan seorang musisi, apa tuh Bang? Layak nggak lagu itu ada? Menurut aku sih layak sekali. Menurut aku sangat layak. Bahkan aku jujur takut kalah sama kalian. Sama kalian dan lagu Sherina. Itu nggak main-main. Demi Allah. Kalau kalah sama Sherina, abang pasti lebih ya wes ikhlas. Tapi kalau kalah sama Galen kayak gede seumur hidup ya. Enggak juga sih. Karena itu yang memang... Enggak juga karena udah menang. Beneran serius. Karena kan kita nyanyi Jangan. Kalau misalnya kalian perhatiin, aku naik ke stage tuh, aku gini tangan gue. Iya sih kelihatan. Iya. Karena nggak nyangka sama sekali. Iya. Nggak nyangka sama sekali. Beneran aku pikir tuh kalian yang menang atau Sherina yang menang. Gitu loh. Karena kan Satu, menurut aku kalau misalnya aku jadi juri, yang pertama adalah yang aku bilang tadi, orisinil gitu menurut aku. Jujur, Oke. lagunya tuh raw, menarik sekali. Yang kedua, ngeblend banget sama filmnya. Yang paling penting itu menurut aku di FFI. Oke. Bukan lagu yang ditempel gitu loh. Tapi nyawanya. lagu kamu juga nyawanya si J Sedep. Iya sepertinya, makanya menang. Jangan kau puji. Makanya menang. Walah. Dipujinya. Walah. Nyesel sih nanyanya. Berarti sekarang kehidupan seorang Don Maula tuh apa bang? Sekarang? Selain nontonin MU. Ya selain MU Itu yang nggak usah diceritain. Iya, kita semua tahu orang lah. udah tahu. Udah kita ikhlas lah udah. Nggak usah Mas, ngomongin. nggak usah ada penambahan buang-buang waktu. usah Buang-buang ngomong- duit juga iya. Nggak usah ngomongin tim itulah, tim goblok. Kan kemarin musim ini
Enggak, apaan? Selalu ada harapan di setiap Transfer musim. baru 1 doang. Lah namanya siapa ya? Kita ganti podcast bola yuk. Siapa yang mau main di tim yang tidak bermain di kompetisi Eropa? Iya, Itu ada. terjadi juga sama Kayaknya timku. sepanjang yang aku tahu, tim yang kena penalti sama sponsornya baru MU yang aku tahu. Tahu nggak kalian MU di penalti Adidas? Tahu Adidas. Nggak tahu. Tahu. MU di penalti Adidas karena tidak mencapai target. Oh. Karena tidak berkompetisi di Eropa. Di Eropa. Ada Iya, iya. perjanjiannya. Kalau dia tidak kompetisi di Eropa dia Tapi kan ada klausul penalti. ini, kalau misalnya main di Piala Presiden katanya dapat bonus. Malah yang main Oxford bukan MU. Main Piala Presiden. Gue yakin kalah Piala Presiden ini. Enggak dong. Gue yakin kalah. Ya. Enggak dong. Nah kemarin aja di Malaysia kalah. Iya, itu udah sisa-sisa Itu sedih. kejenuhan itu. Iya, apalagi Piala Presiden. Nggak, Ini udah. apa ini? Percaya Apa aku. ini? MU minim 4 besar musim ini. Amin Ayo aja. taruhan yuk. Ayo. Ayo. MU 4 besar. Kalau 4 besar, Iya. kau ajak kita berempat nonton ke Old Pak Trafford. polisi lihat nih Pak polisi. Padahal dia yang MU juga nih. Dia yang MU, dia yang nggak percaya. Aku lagi ngebela timnya. Pesimis kita tuh. MU itu 4 besar Amin. musim dari, ini. dari beberapa musim yang lalu selalu begitu. No. Empat besar. Amorim bakal memberikan sesuatu yang dia punya di MU musim ini. Ten Hag Amorim juga kan, begitu. Amorim tuh datang di tengah musim. Ten Hag juga gitu. Iya. Kau bayangkan dia di Eropa kemarin. Aku yang salah, udah aku yang salah. Coba yang di Piala Eropa kan MU bermain bagus. Bagus. Harusnya punya, dia itu bisa membawa itu, DNA itu di kompetisi lokal nantinya. Kenapa sih suka MU? Gak tahu kayak jatuh cinta. Dari aja. kapan? Kayak jatuh cinta seperti di film-film. Tahun berapa ya? Lagi Tahun jaya-jayanya 96 kayaknya. Kantonnya pertama masuk tuh 97 ya? Kantona 96. Iya, 97. 97 berarti. Kalau lagi jaya-jayanya wajar lah ya. 97. Justru karena dulu tuh semua teman-teman tuh pada nontonnya Liga Italia. Itali. Terus aku tuh nggak suka yang lagi orang banyak apa gitu. Terus lagi nonton, apa ini warna merah? Menarik juga gitu. Aku ini aja. Gitu. Seorang Dona Maulani apakah lagi produce lagu? Iya, lagi buat- Bentar lagi ya. banyak Nu, terus. kenal Inu nggak? Ini mana? Inu Numata. Kenal lah. Nah, Nu miripnya jeung si Endutnya, jeung si Ferdi. Lah bisa ngobrol di kamera. Siapa tahu. Kenal lah, sama ini mah gini banget. Dari dia kecil. Oh, iya. Nu mata. Iya. Raja sedang jatuh cinta. Iya, betul. Iya. Seribuan ini. Numata? Oh, Iya. Kakak ade itu kan vokalisnya? Semua. Tiga-tiganya kakak adek. Sekeluarga anaknya Teti Kadi semua. Oh. Tadi kan dia tahu tapi. Tahu. Pernah dengar. Teti doang. Kadi Iya, pernah dengar. ada penyanyi. Iya. Oh. Mas maaf ikut syuting mas. Bukan, nggak apa-apa, nggak ganggu. Itu soalnya. Iya, nggak ganggu. Yang punya rumah. Dia punya rumah. Ini yang punya Ya rumah. makanya gue izin. Makanya gue izin. Iya. Pak, ini ikut syuting Pak. Bisa Pak, makasih Pak ya. Makasih Pak. Gimana Pak tangan ke belakangnya? Pak, tangan ke belakang. Nah, Kamu tadi gini, nah gini. Tadi Ngeliatin dia tadi. Lagi sibuk apa? Nge-produce lagu. lagi nge-produce lagu. Ini udah ya, Daur Hidup udah 2024 ya. Daur Hidup ya. Dengerin dong albumnya. Daur Hidup ya. Albumnya Daur Hidup. Dengerin semuanya. Kasih tahu gue lagu mana yang paling disuka. Oke. Tahun Siap. Gak yakin gue didengerin. Dengerin lah. Gitu-gitu. aku tuh kalau dengerin lagunya Dona, lagu Yura, Harus tenang. Kenapa takut? takut makin ambrol. Karena dia masalahnya banyak. takut relate. Bunyinya takut. Karena masalahnya lagi banyak. Enggak pernah nyobain dengerin sekali 2 kali. Wah, makin sedih nih. Enggak dulu gitu. Dia kan langsung ingat ibunya gitu-gitu. Oh. Kok bisa? Jadi mau ingat siapa kan? Iya, Ibu. Iyalah, udah Queen betul Elizabeth. aku. Iya, Queen Elizabeth. Apakah selalu menulis atau memikirkan lirik saat ada yang minta atau memang udah jadi kayak kebiasaan sehari-hari aja? Kalau Lagi misalnya ada ngomong, yang mikir. lagi ke pantik, gue nulis buat diri gue sendiri gitu. Atau at least buat Yura karena gue tahu keadaannya seperti apa. Nah, kalau Hai. Kita lagi ngomongin. Kita lagi ngomongin, orangnya datang. Kita ganti topik ya. Tadi kan obrolan laki-laki. Ya. Aku masih ingat nih. Yura Yunita bintang tamu 11-12. Oh, Nah, waktu zaman itu dulu. aku Penulisnya. kan Kompas TV berarti. Kompas TV. Kompas TV, Panji. 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 Terus dia pas datang, Bene, aku ngikutin Suci 3 katanya. Oh tahu dong jogetnya berarti. Jogetnya Joget live-mu yang Danau Toba itu.
Ya udah. Oke, sekarang kita ngomongin yang tadi lagi aja. Tehiuranya udah pergi, tehiuranya udah pergi. Ngagetin dia tiba-tiba muncul. Kalau nyiptain lagu buat orang oke lah hitungannya kan maksudnya dia akan nurut ataupun Dona akan nurut akan ya perdebatan inilah mungkinnya sehat lah gitu lah karena ya antara pencipta atau dengan penyanyinya. Kalau dengan Tehiura kan nih suami istri. Berantemnya itu justru. Kan pasti ada yang kadang suka ada yang ini terlalu berantem kita nih sampai di rumah juga jadi agak dingin gitu misalkan. Kok sampai dingin sih enggak, karena kita tahu ketika kita berdiskusi, berdebat tentang lirik lagu tuh untuk cari kata yang paling tepat untuk ada di lagu itu. Kayak kata aku dan saya aja tuh kita bisa berdebatnya lama. Oh gitu. Diksi, berarti pemilihan Ya, diksinya. karena menurut kita tuh lirik tuh paling penting menurut aku. Apa? Enggak, dia bilang sampai di rumah dingin gitu. Ya enggak semua. Di rumahku kan ada 2000 lagu makanya dingin. Makanya kan enggak semua keluarga tuh kayak dia maksudnya. Benar. Sampai dingin. Aku geli sendiri. Aku juga pengen loncat ke situ tadi. Cuman tadi kan udah dipotong. Iya. Oh, berarti Bang segitu Ngerem. segitu berdebatnya soal Iya. soal kata lirik. Oh. Kalian berantemnya puitis juga nggak? Saya tidak. Enggak. Lebih ke Kamu tidak perlu ina-inu ya. kenapa pilih ini? Alasannya apa gitu loh. Jadi kita harus ada alasan yang logisnya. Yang kenapa logis, pilih kata oke. itu, kenapa pilih diksi itu gitu. Pantes lah di kalimatnya tuh jelas, arahnya semua ada maknanya. Karena kalian seribut itu juga untuk Iya, karena mendiskusikan. kita tuh concern banget tentang lirik karena kita nggak tahu lagu kita dinyanyikan sama siapa. Oke. Jadi kita nggak mau lagunya ngasal, terus apalagi kalau dinyanyiin sama anak kecil, terus aku takut banget sih. Kalau musisi Indonesia yang kau idolakan sampai akhirnya kerja bareng, ada nggak? Dulu tuh kayak Atau jadi berteman, jadi nongkrong bareng, diskusi bareng. Siapa ya? Kayak kita ke warkop lah ya. Iya. Kalau sampai nongkrong bareng sih enggak, karena keburu wafat. Oh. Dulu almarhum Krisye. Tapi sempat karena sempat satu label bareng, jadi sempat outing bareng ke Bali. Tapi pernah collab bareng nggak, Bang? Belum. Nah, kalau sampai saat ini, siapa musisi yang pengen kau ajak kolaborasi di Indonesia? Di luar agak lain nih, di luar agak Ada, lain. cuma aku nggak mau nyebut. Ada, cuma aku nggak mau nyebut. Karena dia kalau nyebut takutnya nggak Iya, jadi. pasti nggak jadi. Udah biarin aja lah ya. Termasuk kau tadi nyebut, ntar gak jadi. Lo kan nggak Kan dia yang sebut. Kan tadi aku bilang di luar agak lain nggak usah dihitung. Nanti tiba-tiba jadi aja gitu. Masih aja. Berusaha terus. terus. Agak lain tuh keberatan di pencipta lagunya semua. Karena Terlalu keren-keren. Kaliannya keren kok. kami tuh kemarin udah mau approach si Lale Ilmanino, udah mau approach. Udah malu dia. udah nggak yakin. Baru satu nama. Udah nggak yakin. Sempat mau ngajukan ke orkestrator salah satu yang terbesar di Indonesia. Yang awalnya basis. Bukan basis. Ada. Kami banyak, semua yang datang ke sini musisi, kami tahu dong Bang Pai gitu kami minta, Bang bikin lagu kita Bang gitu. Aku kira aku spesial. Anjing, aku kira aku spesial. Tapi tahu nggak? Sebenarnya kamu tuh spesial karena cuma kamu yang ngobrolnya agak panjang. Yang lain kami langsung di-cut. Udah langsung nolak. Ini kalau dari beliau itu kan kita udah obrol kemana, ada ditarik lagi situ berarti ada ketertarikan. Ada. Kalau yang lain ditinggal gitu aja kayak hal apa sih 4 orang ini gitu. Yang paling parah Bang Vicky, nggak mau aku. Bang Vicky nggak mau. Jangan berharap. Nggak mau. Udah langsung dia nggak mau. Marah dia gara-gara kami bikin video klip. Bang Dono, Apa? siapa teman Batak pertama seorang Dono Maula? Iya. Teman Batak. Di Bandung ada meren. Ada Pasti di sekolah Jadi ada. di rumah tuh dulu di Muara Rajen. Muara Rajen. Rumah pertama tuh Muara Rajen sebenarnya. Sama ibu sama adik bertiga. Ayah nggak usah dihitung lah udah. Oke, tunggu dulu Bang. Kapan pindah ke Bandung Bang? Dari kecil di Bandung. Dari kecil lah. Dari kecil. Lahir kan di Kan Garut. lahirnya Iya, hanya aja. Hanya lahir aja. Numpang lahir. Oke, abis itu tinggal udah langsung di Bandung. Iya tuh, itu aku marah-marah tuh sama ibu. Gara-gara? Ibuku kayak, kenapa sih udah hamil gede malah ngidam mancing di Garut, bukannya ke Los Angeles. Kan tapi kan jadi Karena Garut. lahirnya di Garut, yes. Kenapa sih nggak yang keren? Itu ke Garut dalam rangka apa? Pengen mancing dia. Ngidam. Tiba-tiba lahir di situ. Lahir. Allahu Akbar. Lahirnya bukan di rumah Adegan sakit. komedi ya, adegan Bukan komedi. di bidan, di Paraji. Paraji itu apa ya? Dukun beranak lah gitu. Dukun beranak. Lahirnya juga.
Loh itu emang bukan lagi tinggal di Garut. Enggak. Kukira dengan Udah hamil gede, 9 bulan gede. Makanya tadi kupikir pindah dari Garut ke Bandung. Enggak. Jadi Kurang kerjaan memang ibu pada jadi saat dari itu. Bandung itu udah hamil gede banget. Terus tiba-tiba ngidam. Udah pengen mancing. Pengen mancing. Mancingnya di Garut. spesifik memang di Garut. Iya, pengen di Garut katanya. Mancing. Brojol. Di kolam di area pemancingan. Dekat situ, ada Paraji dekat situ. Sempet salah kata sempet ngangkat gurame kan. Gurame. Gini. Biasa kan ditunjukin ini enggak. Anjing mania. Mantap. Ada aja ya. Nih, jadi baru sadar aku kira itu kalian sempat pindah di Garut, tinggal di Garut, lahir, baru pindah ke Bandung. Enggak. Ternyata cuma numpang di Numpang lahir aja. Jadi rumah tadi di Muara Raja. Muara Raja. Teman Bataknya. Temen Batak tuh yang main ada namanya cewek namanya Deborah. Oh, Deborah. Batak Tapi kali ya. pertama kali kenal bersinggungan dengan orang Batak itu tetangga depan. Aku tuh di gang gitu, tetangga depan. Buka warung dia. Enggak, keluarga biasa. Kuta Barat. Oh, fun fact. Itu adalah pertama kali, ini kerennya nyokap gua. Itu pertama kali gua makan babi. Kerennya nyokap gua kata. Kenapa? Bingung kan? Ada momen apa? Bingung kan? Jadi tetangga itu di sana tuh sering ngasih makanan. Ya. Biasa lah ya. Standar. Ya. Tetangga ke tetangga. Iya. Kasih makan. Walaupun selalu ditolak, tapi selalu nawarin kan. Tapi ini daging babi gitu. Suatu hari nyokap gua ambil daging babinya. Taruh di meja makan, suruh gua, Mas, ini daging babi. Mas makan sekali. Biar Mas tahu rasanya gimana, teksturnya gimana. Jadi kalau Mas makan di luar nggak sengaja, Mas bisa langsung berhenti. Gitu. Oh, karena mengenali. Terus nyokap gue bilang, nggak apa-apa Mas. Tapi gue bilang, kan dosa, nggak boleh. Ya. Nggak apa-apa, dosanya buat mama aja, karena mama yang nyuruh. Oh. Tapi kedepannya Mas nggak punya dosa lagi. Gitu. Makan sekarang. Itu pertama kali gue makan daging babi dibikin kecap gitu loh. Habis tuh katanya sepiring semua. Nambah nasinya tuh nambah. Enggak, cuma Mumpung dosa mama katanya, mumpung dosa mama. Pak Uta Barat masih ada babi lagi nggak? cuma sekali aja. Oh, sekali iya, gitu. iya. Sekali tapi ngerauk. Dari awalnya gini ya, nyampe dari situ. Cuma sekali tapi emang beda sih daging. Oh iya. Akhirnya jadi tahu itu ya. Oh. Iya, betul. Mantap juga ya. Sama kayak misalnya Itu yang ngerokok pertama gitu. dan terakhir. Pertama dan terakhir. Rokok juga gitu. Rokok juga gitu. Digituin juga. Gua kalau ngerokok gua nakal, gua memang coba ngerokok, tapi akhirnya gua itu udah SMA gitu. Terus tiba-tiba malam-malam kayak, "Mas, kenapa Mah?" gitu. "Minta rokok kamu dong, rokok Mama habis." Gua, tahu rokok apa? Nggak usah bohong. Mama habis nih, males ke warung, minta rokok kamu dong. Terus rokok. Terus sini rokok bareng Mama. Gembur teh ada ya, gembur teh ada. Gembur lah. Tapi tetap dibakar. Disuruh dibakar. Dan gue diam lagi, nggak bakar aja. Temenin Mama kayak biar bisa ngobrol gitu. Nyokap gue tuh seasik gitu. Sesantai itu. Keren menurut gue. Wanita, manusia terbaik. Udahannya gara-gara apa? Udahan apa? Ngerokoknya habis rokoknya. Berhenti ngerokok? Gue. Berhenti ngerokok, adek gue punya anak kembar. Gue berhenti ngerokok. Oh, tapi setelah itu jadi terbiasa ngerokok, nggak sembunyi lagi dari nyokap. Oh iya, udah terang-terangan aja di situ. Setelah berapa lama ngerokok, akhirnya itu nyokap tahu. Setahun, 2 tahun? 2 tahun ya. 2 tahunan ya. Udah sini bagian Kayaknya dia dari awal udah tahu sih. Mungkin kayak dia tahu, mungkin di kantong kayak. Nggak, soalnya kayak sekarang gue udah berhenti ngerokok, gue tuh bisa nyium bau rokok walaupun jauh gitu loh. Ya, lebih peka. Iya, Jadi lebih peka. ketika udah nggak ngerokok. Iya, nyokap gue kayaknya udah, gue pulang habis ngerokok sama teman-teman, gue pikir kan, nggak ada baunya nih. Gue tahu lah. Gitu. Dan pada masa itu kan sudah nyari uang. Iya. Betul. Untungnya itu sih. Rokok nggak minta sama mama, beli Ini miss nih, sendiri. tapi aku pengen nanya deh, tapi dikit aja. Berarti kamu dari Bandung pindah ke Jakarta tahun berapa? Aduh lupa lagi, pertama kali ke Jakarta tuh mungkin 2000, awalnya 2002 pindah ke, 2004 pindah ke Jakarta karena sign kontrak sama Musika Studio dulu. Musika. Terus habis itu nggak works, balik lagi, terus ke Jakarta lagi di labelnya Maya Estianti. Ngebantuin macam-macam, nulis lagu macam-macam, habis itu balik lagi. Habis itu balik lagi aku nulis skrip buat Extravaganza.
Oh, gitu. sempat. Nulis Lama, skrip. berapa lama? Cuma 2 hari. Oh, kaget aku. Enggak. Jadi ke sana, terus kan nulis naskah di lantai LG tuh, di teras lantai LG, terus pengap gitu. Ini apaan sih kayak gini, kok kerja kayak gini? Akhirnya karena teman deket banget sama Aming, yang rekomendasiin Aming sebenarnya. Habis itu ngomong, Ming, nggak mau gitu. Kayak gini apaan sih gitu loh. Nggak ada happy-happy-nya. Oh gini aja, ya udah kamu pegang yang roadshow-nya aja. Jadi syuting itu biasanya kan Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu tuh roadshow ke kota. Nah, aku pegang itu nulis naskah, skrip gitu. Komedi. Berat. Ya dari Padiangan. Berarti nggak terlalu sulit kalau bikin lagu-lagu komedi. Enggak, insya Allah. Sambil ketawa kan, ke situ lagi ya. Nggak nanya, berarti kan nggak terlalu sulit ya kan? Seharusnya tidak. Seharusnya tidak terlalu sulit. Harusnya. Ya, apalagi kan Padiangan banyak juga musiknya. Iya, nanti lagi Padiangan itu banyak juga musiknya. Selamat Bung. Bang, lagunya banyak. Anda layak dapat bintang, nikmati Bung. Bintang segala. Ini sih, Padiangan. Ini yang aku suka tuh, pede aja nyanyi, bagus. Lagu-lagu Ini dulunya memang LC. Selain nyanyi, jago joget juga, dancer. Ngedance. LC itu apa sih? Lady Companion. Apa itu? Apa ya? Aduh Mas, terlalu kayak apa itu gitu. Bener aku nggak Pemandu lagu. Oh, dia karaoke. Iya. Nggak tahu bener apa itu, nggak tahu. Oh, dia jalurnya nggak kayak kau. Oh, langsung kau gitu. Ada kesananya. Nggak semua lajang Bandung Boris lah. lagu komedi tentang rezeki yang tidak Duga-duga. diduga-duga, tapi juga tidak yang kayak kerja Udah mulai keras masuk ke gitu. tema ya, Ben? Oke. Iya kan sama kan tadi kalau kerja keras ternyata nggak dapat. Iya, Tapi iya. kalau dijalani dengan gembira ya ternyata tahu. Itulah yang terjadi, rezeki yang nggak diduga-duga, nggak dikejar tapi datang, gitu-gitu. Kayak mana ya bikin lagunya itu ya? Itu ya, kan agak lain kan gitu bikin awal podcast kan kita udahlah bikin happy. sampai akhirnya punya film. Itu kan kayak Tapi kita tuh bukan orang-orang yang pasrah, kita orang-orang yang berserah. Iya. Itu udah usaha dulu. Udah usaha Tapi ya udah sok terserah mau dapat apa enggak nyaman. ngejalaninnya happy itu yang terjadi di agak lain. Sebenarnya moodnya sama. sama ya. Ada keterikatan tema nih deket. Iya, langsung dapat 2 jempol guys ini. ACC. Tinggal ngomong ke awareness-nya kan. Bang, Apa? setiap orang tuh punya journey-nya masing-masing. Anjay. Ya. Jadi prinsip hidupku tuh yang Baru ini langsung dipotong. Ya. Bagus. Kami setuju. Kami suka. Kami sungguh sangat Karena ini lumayan membuat waktu kami 3 menit. Iya. Kan aku nonton kalian soalnya, dengerin, nonton. Ya. Prinsip hidupnya apalah Mas? Ya, prinsip yang dipegang. Jangan maulah. Aku tuh prinsipnya yang dipegang peninggalan kata-kata terakhir dari almarhumah ibuku. Maaf sebelumnya. Emang seenggak enak itu ya ini? Susah gigitnya, susah banget. Enak sih saya. Aku gitu kok tadi. Nanti dikira orang nggak itu. Kata-kata sepeninggalan ibu. Ada 2. Yang pertama adalah, walaupun aku pengen banget, tapi aku nggak pernah bilang ke ibu. Kata-kata ke ibu itu adalah, jangan pernah ditato. Jadi aku nurut sampai sekarang, aku nggak ditato. Oke. Tapi aku pengen banget sebenarnya. Iya. Yang kedua adalah, terus jadi orang baik apapun yang terjadi. Ya. Itu yang aku pegang. Jadi, Jangan berubah karena baik-baik di jahat-jahat jadi jahat, jangan. iya, susah sekali. Ya. Susah, tapi karena itu untungnya kata-kata terakhir dari orang yang paling sempurna menurut aku di dunia ini. Jadi aku terus pegang itu. Jadi apapun atas dasar kebaikan aja. Gitu. Tapi kamu mau nggak ngasih duit untuk NATO di badan orang? Iya, mau. Mau? Ya. Mau nggak kita tuh sama dia? Gambar Dona. Dia udah bagus. Terus ada tulisan nih, Yura United gitu. Enggak dulu kalau Duitin lah. enggak. Gua duitin lah. Dibayarin loh. Yura United gitu ya. Gua sekolahin anak lu. Bisa saya pertimbangkan. Lumayan coy. Tapi tinggal pilih Tapi nanti kan. BPK penabur. Tapi jujur aja ya. Agak lihat memang ide tadi. Iya, memang kan. Aku tadi kok Agak nggak lihat merasa. tadi kau tengok plastiknya, nggak ada lagi barang bukti. Nah, aku tadi meyakinkan aja. Cepet banget. Loh, namanya hiu. Namanya hiu. Dan ini memang agak lihat tadi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Matiin ya, kami mau Salam ngobrol sama tentang Kak Yura. agak lain. Kami mau ngobrolin agak lain 2. Senang sekali Setelah ngobrol sama ini. Bang Dona nih. Jangan lupa saksikan agak lain di tahun ini.
Udah dari sekarang aja. Langsung promo film udah. Ya, udah Rom. Ini mau shotnya. Gila bagus banget ada. Gak usah. Harus nonton dulu, gak usah. Stoknya jauh banget, ya Allah. Stok aja. Iya gak usah, tapi terlalu jauh. Edit offline aja belum. Nanti aja kan premier datang. Oh iya, kan Kita undang. preskon bareng. Iya. Ntar ditanya, Dona kenapa nyiptain lagunya tentang ini? Iya. Asik banget deh. Terima kasih pasukan sudah nonton. Kita ketemu lagi episode selanjutnya. Ade abang. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini?